Halo, sahabat Lentera Cerita. Selamat datang di channel yang akan membawa kamu menyelami kisah-kisah penuh makna, emosi, dan inspirasi. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, supaya kamu gak ketinggalan cerita seru berikutnya. Hujan malam itu turun dengan deras, menghantam atap seng rumah Nadira seperti jutaan jarum kecil. Suara gemericiknya berpadu dengan denting jam dinding yang terasa semakin lambat. Di ruang tamu sederhana yang hangat namun terasa sepi itu, Nadira duduk sendirian. Ia memeluk bantal di pangkuannya. Matanya sesekali melirik pintu yang masih tertutup rapat. Jam sudah menunjukkan pukul 21.47. Arman, suaminya, seharusnya sudah pulang sejak 2 jam lalu. Nadira mencoba menenangkan hati, berpikir mungkin suaminya sedang terjebak hujan atau ada urusan pekerjaan mendadak. Namun, kegelisahan itu terus menggerogoti pikirannya. Di meja kecil di sebelah sofa, ponsel Arman tergeletak. Nadira terkejut. Biasanya Arman tidak pernah meninggalkan ponselnya. Bunyi notifikasi mendadak memecah kesunyian. Layar menyala, menampilkan sebuah pesan dengan nama pengirim, Maya tanda ciuman. Tangannya bergetar saat mengambil ponsel itu. Ia tahu membuka pesan orang lain bukanlah hal yang baik. Tetapi rasa penasaran bercampur cemas membuatnya tidak mampu menahan diri. Sayang, tadi malam luar biasa. Tak sabar bertemu lagi nanti. Dunia seakan berhenti. Pandangan Nadira kabur. Dadanya sesak. Kakinya lemas. Ia membaca ulang pesan itu berulang kali. Berharap ada kesalahan atau bercandaan yang ia lewatkan. Namun kenyataannya tetap sama. Suaminya telah berkhianat. Pintu depan akhirnya berderit. Arman masuk. Jasnya sedikit basah oleh hujan. Aroma parfum mahal yang asing menusuk hidung Nadira. Aroma itu bukan miliknya. Nadira berdiri, mencoba menahan getar di suaranya. Arman, ini apa? Menunjukkan layar ponsel. Arman terhenti sejenak. Lalu wajahnya mengeras. Ia merebut ponsel itu kasar. Jangan seenaknya buka privasi aku. Kamu nggak tahu diri. Privasi? Dia memanggilmu, sayang. Apa maksudnya ini, men? Arman menatap tajam. Kamu itu cuma istri yang numpang hidup. Jangan ikut campur urusan aku. Plah, tamparan mendarat di pipi Nadira. Panasnya terasa hingga ke hati. Air matanya pecah, mengalir tanpa bisa dibendung. Ia terpaku. Tak percaya suaminya yang dulu begitu lembut kini tega menyakitinya begitu saja. Arman berjalan keluar tanpa menjelaskan apapun. Nadira yang masih gemetar mendekati jendela. Dari balik kaca yang berembun, ia melihat sebuah mobil hitam mewah berhenti di depan. Seorang wanita keluar, tinggi, cantik, berpakaian glamor. Wanita itu tersenyum manis. Namun bukan senyum biasa. Senyum itu penuh kemenangan, penuh ejekan. Arman melangkah ke arahnya, lalu tanpa ragu mencium bibir wanita itu. Nadira menutup mulutnya, menahan isak. Matanya tak berkedip, meski setiap detik terasa menusuk jiwa. Petir menyambar di kejauhan. Cahaya kilat memantulkan wajahnya yang hancur. Di dadanya, luka itu membesar, berubah menjadi bara. Ia belum tahu caranya, tetapi satu hal pasti. Malam itu menjadi titik awal di mana Nadira tak lagi menjadi wanita yang sama. Beberapa minggu telah berlalu sejak malam itu. Luka di hati Nadira belum juga sembuh, malah terasa semakin menganga. Arman nyaris tak pernah pulang, dan jikapun pulang, sikapnya dingin, seolah kehadiran Nadira hanyalah beban yang tak diinginkan. Pagi itu, Nadira menerima panggilan dari sekretaris Arman, memintanya datang ke kantor. Nada suaranya kaku, tanpa basa-basi. Hujan rintik-rintik menyambut langkah Nadira ketika ia memasuki gedung perusahaan yang dulu mereka bangun bersama. Dulu, ia selalu datang dengan senyum bangga, mengenang masa-masa ketika ia dan Arman bekerja siang malam demi membuat bisnis ini berdiri. Namun kali ini, aura gedung itu terasa asing. Para karyawan yang biasanya menyapanya dengan ramah hanya menunduk dan berbisik-bisik, seakan membawa kabar buruk yang tak mereka berani ucapkan. Di ruang rapat besar, Arman duduk di ujung meja, mengenakan jas hitam rapi,
wajahnya tanpa ekspresi. Di sampingnya, Maya duduk dengan angkuh, bibirnya tersenyum tipis sambil memainkan pulpen emas. Mulai hari ini, kamu nggak punya apa-apa lagi di sini. Nadira menatapnya tak percaya. Men, ini perusahaan kita. Aku ikut membangun dari nol. Ingat, setiap rupiah yang kita punya. Salahmu percaya terlalu besar sama aku, ucap Arman. Kalimat itu menusuk seperti pisau. Nadira membeku. Pandangannya jatuh ke tumpukan dokumen di meja. Akta perusahaan, sertifikat tanah, rekening, semua telah berpindah kepemilikan atas nama Maya. Maya tersenyum puas, mencondongkan tubuh sedikit. Aku harap kamu bisa mulai hidup baru, Nadira, tanpa Arman, dan tanpa semua ini. Suara tawanya menggema samar di kepala Nadira. Tenggorokannya terasa kering. Ia ingin membalas, ingin berteriak, tapi kata-kata tak keluar. Ia sadar, semua ini sudah direncanakan jauh sebelum ia mengetahuinya. Tak diberi waktu untuk memproses. Arman berdiri. Kami akan kirim sopir untuk menjemput barang-barangmu. Tapi, malam ini, kamu harus keluar dari rumah. Malam itu, Nadira benar-benar berjalan sendirian di tengah hujan. Tangannya menggenggam erat tas kecil berisi beberapa potong pakaian dan dompet. Air hujan bercampur dengan air matanya, membuat wajahnya pucat dan lelah. Lampu-lampu jalan yang redup memantulkan bayangan tubuhnya yang goyah. Mobil-mobil melaju tanpa peduli, membasahi kakinya dengan cipratan air. Setiap langkah terasa berat, seakan bumi sendiri enggan menopang dirinya yang telah kehilangan segalanya. Tak ada yang lebih menyakitkan dari dikhianati orang yang pernah kita bela mati-matian. Tapi dari kehancuran itulah, lahir tekad untuk bangkit. Malam ini mungkin menjadi titik terendahnya, tapi ia tahu, akan tiba waktunya untuk membalas. Malam itu, Nadira terus berjalan tanpa tujuan. Hujan mulai reda, namun udara dingin menusuk tulang. Perutnya kosong sejak pagi, tetapi rasa lapar tak lagi terasa di tengah guncangan yang ia alami. Semua yang ia miliki, rumah, perusahaan, bahkan harga diri, direbut dalam sekejap. Di ujung jalan, sebuah kafe kecil masih menyala lampunya. Aroma kopi dan roti panggang samar tercium, menggoda hidung yang mulai menggigil. Nadira masuk, berharap hanya untuk menghangatkan diri sebentar. Pemilik kafe, seorang pria parubaya bernama Pak Jaya, menyapanya dengan tatapan heran. "Mbak, basah kuyup begini. Duduk, saya buatkan teh hangat, ya." Nadira hanya mengangguk. Suaranya tercekat. Ia duduk di sudut, menggenggam cangkir teh yang mengepulkan uap. Hangatnya terasa kontras dengan hatinya yang membeku. Tak lama, seorang wanita parubaya masuk. Wajahnya lembut namun matanya tajam, penuh rasa ingin tahu. "Pak Jaya, ini Nadira yang saya ceritakan kemarin." Pak Jaya mengangguk pelan. "Kasihan sekali. Saya dengar, suaminya." "Saya nggak mau bicara soal itu," ucap Nadira. Bu Rahma tersenyum tipis. "Baik, tapi dengar ini, Nak. Kadang Tuhan mengosongkan tangan kita, supaya kita bisa menggenggam sesuatu yang lebih besar." Kalimat itu seperti menusuk sekaligus menghangatkan hati Nadira. Ia belum tahu apa maksudnya, tapi ada sedikit rasa hangat yang menyelinap di tengah luka. Beberapa hari kemudian, Nadira mulai membantu di kafe itu. Awalnya hanya mencuci piring, membersihkan meja, dan menyapu lantai. Namun, Bu Rahma dan Pak Jaya tak hanya memberinya pekerjaan sementara, mereka memberinya tempat tinggal di kamar kecil di atas kafe. Suatu sore, seorang pelanggan tetap kafe, Raka, memperhatikan Nadira yang sibuk melayani pesanan. Pria itu tinggi, berwibawa, namun ramah. "Kamu baru di sini, ya? Namamu siapa?" "Nadira." "Nadira, nama yang indah. Kamu terlihat seperti seseorang yang pernah punya segalanya, tapi memilih untuk mulai dari nol." Nadira hanya tersenyum samar. Ia tak tahu dari mana Raka menebak itu, tapi tatapannya seperti melihat menembus topengnya. Malamnya, saat kafe tutup, Bu Rahma memberikan sebuah buku catatan tebal.
Tulis semua rencanamu di sini. Jangan pikirkan dulu bagaimana caranya. Tulis saja mimpimu. Ucap Bu Rahma. Nadira membuka halaman pertama. Tangannya sempat ragu, tapi perlahan ia mulai menulis. Aku akan berdiri lagi, lebih tinggi dari sebelumnya. Dan suatu hari, aku akan membuat mereka menyesal. Kadang, tangan yang terulur di saat terjatuh bukan untuk menarik kita kembali ke masa lalu, tapi untuk menunjuk jalan baru. Nadira belum tahu bahwa pertemuan-pertemuan kecil ini akan menjadi pondasi untuk balas dendam yang jauh lebih besar. 2 tahun telah berlalu sejak malam hujan itu. Nadira yang dulu rapuh kini sudah tiada. Dari puing-puing hidupnya, lahirlah Nadia Putri. Nama baru, identitas baru, dan jiwa baru yang penuh tekad. Di balik jas elegan berwarna biru tua, tatapan matanya kini tajam, penuh perhitungan. Ia duduk di ruang rapat mewah, memimpin diskusi dengan para eksekutif senior perusahaan properti terbesar di kota, milik Pak Harun, seorang pengusaha legendaris. Nadia, proyek di pesisir sudah beres. Minggu depan kita akan masuk tahap akuisisi berikutnya. Bagus. Pastikan semua dokumen disegel rapi. Tidak boleh ada celah hukum sedikit pun. Pak Harun tersenyum puas. Dalam 2 tahun, Nadia bukan hanya membuktikan dirinya mampu memimpin, tetapi juga menjadi tangan kanan yang tak tergantikan. Di balik ketegasan itu, ia menyembunyikan misi pribadinya. Misi yang tak seorang pun tahu, bahkan Pak Harun. Diam-diam, Nadia telah menginvestasikan gajinya dan keuntungan bonus tahunan untuk membeli saham perusahaan Arman. Ia melakukannya perlahan, dengan nama samaran dan melalui perantara. Tak ada yang mencurigai, karena kepemilikan tersebar di tangan banyak investor kecil. Namun, setiap bulan, porsi sahamnya bertambah, sedikit demi sedikit, seperti air yang mengikis batu. Malam itu, Nadia menatap layar laptop di apartemen mewahnya. Diagram kepemilikan saham perusahaan Arman terpampang jelas. Sudah 17% berpindah ke tangannya. Targetnya, 25%. Angka yang cukup untuk mulai mengendalikan keputusan strategis. Musuh yang paling berbahaya adalah dia yang tidak kau sadari sedang mengintaimu. Di luar jendela, lampu kota berkelip, seolah memberi isyarat bahwa permainan baru saja dimulai. Nadia mengingat malam hujan ketika ia diusir tanpa ampun. Ia teringat tatapan dingin Arman, senyum licik Maya. Semua itu kini menjadi bahan bakar. Telepon berdering. Nama di layar. Raka. Besok malam ada gala dinner para pemilik saham properti. Arman pasti datang. Siap bertemu dia lagi. Nadia tersenyum tipis. Senyum yang menyimpan badai. Aku sudah menunggu 2 tahun untuk ini. Besok, permainan dimulai. Ia menutup laptop, memandang bayangannya di kaca. Bayangan seorang wanita yang pernah hancur, kini berdiri lebih tinggi dari sebelumnya. Malam itu, ia tahu satu hal, pembalasan bukan sekadar kemarahan, ia adalah seni. Dan Nadia Putri sudah menjadi senimannya. Lampu kristal megah menggantung di langit-langit ballroom Hotel Bintang 5. Musik jazz mengalun lembut, bercampur dengan denting gelas sampanye dan percakapan para pebisnis. Malam itu adalah gala investasi internasional, acara prestisius yang hanya dihadiri orang-orang terpilih. Di tengah keramaian, Nadia Putri berdiri anggun mengenakan gaun malam merah marun berpotongan elegan. Rambutnya disanggul rapi, memamerkan leher jenjangnya. Perhiasan berlian berkilau di bawah cahaya lampu, namun bukan itu yang membuat semua mata tertuju padanya, melainkan aura percaya diri yang memancar dari setiap langkahnya. Dari kejauhan, Nadia melihat Arman dan Maya memasuki ruangan. Arman tampil dengan jas hitam custom tailored, sementara Maya memilih gaun emas yang mencolok, namun justru tampak berlebihan di antara para sosialita kelas atas. Nadia tersenyum samar. Semua ini sudah ia rencanakan berbulan-bulan. Undangan dikirim dengan nama resmi perusahaannya, menawarkan peluang kerjasama yang menggiurkan. Arman datang tanpa sedikit pun curiga bahwa ia sedang berjalan masuk ke dalam perangkap. Raka mendekat, menyerahkan segelas sampanye. Mereka sudah di sini. Kau siap?
Sudah menunggu terlalu lama untuk momen ini. Langkahnya mantap menghampiri pasangan itu. Nadia, ramah, suara lembut. Tuan Arman, Nona Maya. Senang sekali akhirnya bertemu langsung. Saya Nadia Putri. Maya tersenyum manis. Senyum yang mengandung sedikit kesombongan. Kami juga senang bertemu Anda, Bu Nadia. Saya dengar perusahaan Anda berkembang pesat. Arman, di sisi lain, tampak terpukau. Tatapannya mengikuti setiap gerakan Nadia, seolah mencoba memahami aura misterius di hadapannya. Kita belum pernah bertemu sebelumnya, kan? Nadia menahan tawa dalam hati. Ia bisa merasakan bagaimana Arman mencoba mengingat-ingat wajahnya, tapi tak menemukan jawabannya. 2 tahun dan transformasi total telah menghapus semua jejak Nadira yang dulu. Sepertinya belum. Tapi saya tahu cukup banyak tentang Anda, Tuan Arman. Ucapan itu diiringi tatapan yang membuat Arman sedikit gugup. Maya tak menyadari, sibuk memamerkan cincin berlian di jarinya. Sepanjang malam, Nadia memainkan perannya dengan sempurna. Ia bercerita tentang proyek besar yang memerlukan mitra berpengalaman seperti Arman, memberikan kesan bahwa ia melihat Arman sebagai sosok profesional yang kompeten. Ia membuat Maya merasa diterima, bahkan memuji gaunnya. Namun, di sela percakapan ringan, Nadia menanamkan benih strategi. Ia membiarkan Arman percaya bahwa kerjasama ini akan menguntungkan besar, memancing rasa ambisi dan egonya. Jebakan yang manis tidak pernah terasa seperti jebakan. Ia dibungkus dengan pujian, janji, dan kesempatan. Hingga korban berjalan sendiri ke dalamnya, tersenyum tanpa sadar bahwa ia menuju kehancurannya. Saat malam berakhir, Arman menyalami Nadia dengan hangat. Saya rasa kita harus membicarakan ini lebih lanjut. Mungkin makan malam berdua. Nadia tersenyum. Bibirnya melengkung seperti pisau yang disembunyikan. Dengan senang hati, Tuan Arman, mari kita rencanakan sesuatu yang menguntungkan kita berdua. Dan di balik senyum itu, ia tahu satu hal. Permainan balas dendamnya baru saja memasuki babak paling manis dan paling mematikan. Seminggu setelah gala mewah itu, Arman tak bisa mengusir bayangan Nadia dari pikirannya. Nama, Nadia Putri, terngiang-ngiang, tatapan matanya, caranya berbicara, semuanya seperti memiliki daya tarik yang aneh. Di ruang kantornya yang luas, ia memandang kartu nama yang diberikan malam itu. Jemarinya mengetuk-ngetuk meja. Arman, membatin. Entah kenapa, rasanya aku pernah mengenalnya. Maya masuk, membawa beberapa dokumen. Kamu melamun? Dari tadi aku panggil nggak nyaut. Arman, terkejut. Nggak, cuma mikir soal kerja sama-sama Nadia itu. Potensial sekali. Maya memicingkan mata. Jangan bilang kamu tertarik sama orangnya, bukan cuma proyeknya. Arman tertawa singkat, tapi matanya tak bisa menyembunyikan sesuatu. Maya, yang selalu waspada terhadap saingan, mulai merasakan ada ancaman halus yang mengusik posisinya. Sementara itu, di apartemen mewahnya, Nadia duduk bersama Raka. Di hadapannya, laptop terbuka, menampilkan laporan rahasia. Semua sudah diatur. Kalau Arman tanda tangan kontrak kerjasama, dia otomatis menyerahkan kendali proyek utama ke perusahaan kita. Dari situ, kita bisa menguasai sebagian besar likuiditasnya. Nadia menatap layar dengan sorot mata dingin. Bagus, tapi jangan terburu-buru. Aku mau dia merasa ini idenya sendiri. Raka tersenyum mengangguk. Mereka tahu, permainan seperti ini bukan tentang siapa yang menyerang lebih cepat, tapi siapa yang mengatur langkah musuh hingga ia tersandung sendiri. Balas dendam bukan sekadar membalas rasa sakit. Ia adalah tarian panjang, di mana setiap langkah harus tepat, dan setiap gerakan musuh sudah kau perhitungkan jauh sebelum ia melangkah. Malam itu, Arman mengundang Nadia makan malam di sebuah restoran rooftop yang mewah. Lampu-lampu kota berkelap-kelip di bawah mereka, sementara angin malam membelai gaun hitam yang dikenakan Nadia. Saya jarang terkesan pada orang baru, tapi entah kenapa, dengan Anda rasanya berbeda. Nadia hanya tersenyum tipis.
Mungkin karena kita punya tujuan yang sama, menguasai permainan ini. Arman tertawa, mengira itu hanya kalimat manis seorang pebisnis. Namun, bagi Nadia, itu adalah pengakuan terselubung akan rencana yang sedang berjalan. Di meja seberang, Maya duduk sendirian. Ia diam-diam mengikuti mereka, memesan minuman, dan mengamati dari jauh. Tatapannya tajam. Ia tak mengenal siapa sebenarnya Nadia, tapi nalurinya mengatakan, wanita itu berbahaya. Ketika makan malam usai, Arman mengantar Nadia sampai lobi. Saya harap ini awal dari kerjasama yang panjang. Oh, tentu. Sangat panjang, sampai semua rahasia terbuka. Kalimat itu membuat Arman sedikit bingung, namun ia hanya mengangguk. Saat lift menutup, Nadia memandang pantulan dirinya di pintu logam, lalu tersenyum tipis. Di balik semua glamour, ia sudah melihat retakan di benteng Arman. Retakan itu hanya perlu sedikit tekanan, hingga semuanya runtuh. Pagi itu, Maya duduk di meja riasnya. Tatapannya tajam menembus cermin. Matanya bengkak sedikit, bukan karena menangis, tapi karena semalaman begadang mencari informasi tentang Nadia Putri. Ia mengetik nama itu di mesin pencari, menelusuri artikel bisnis, profil LinkedIn, hingga gosip forum bisnis. Namun anehnya, semua informasi tentang Nadia seperti bersih dan sempurna. Tidak ada catatan masa lalu, tidak ada foto lama, tidak ada celah yang bisa dijadikan senjata. Maya membatin. Siapa sebenarnya perempuan ini? Kenapa semua jejaknya seperti dihapus? Ia menutup laptop, tapi rasa penasaran berubah menjadi kegelisahan. Naluri seorang pelakor yang terbiasa waspada terhadap ancaman berkata, Nadia bukan orang biasa. Sementara itu, Arman berada di kantornya, menatap dokumen kontrak yang baru dikirim Nadia. Angkanya menggiurkan, keuntungan berlipat ganda jika proyek ini berhasil. Namun ada satu klausul kecil di halaman terakhir yang ia lewati begitu saja. Opsi akuisisi penuh oleh mitra jika terjadi force majeure. Retakan pertama jarang terdengar. Ia seperti bisikan di tengah keramaian. Hanya mereka yang waspada yang bisa mendengarnya. Arman menghubungi Nadia, mengundangnya makan siang untuk membicarakan detail proyek. Nadia menyetujui, dan seperti biasa, ia datang tepat waktu, mengenakan setelan putih yang memancarkan kesan bersih dan profesional. Proyek ini, saya rasa kita bisa mulai bulan depan. Tapi saya ingin tahu, kenapa Anda memilih saya? Nadia menatapnya dalam. Karena Anda orang yang tepat. Anda tahu kapan harus mengambil risiko. Arman tersenyum, merasa diakui. Tapi ia tak sadar. Kalimat itu adalah jarum halus yang menanamkan rasa percaya diri berlebihan, persis seperti yang diinginkan Nadia. Di sisi lain kota, Maya mulai menghubungi beberapa kenalan lama Arman, berpura-pura mencari referensi tentang Nadia. Sebagian besar tidak tahu apa-apa, tapi satu nama muncul dari mulut seorang mantan pegawai, Raka. Maya mencatat nama itu di ponselnya. Matanya berkilat. Kalau aku tahu siapa Raka, mungkin aku bisa bongkar siapa Nadia sebenarnya. Malamnya, Nadia duduk di ruang kerjanya, memandangi peta besar jaringan bisnis Arman yang terpampang di dinding. Garis-garis merah menghubungkan nama-nama perusahaan, aset, dan hubungan pribadi. Maya mulai bergerak. Dia menghubungi beberapa orang. Ucap Raka. Nadia tersenyum tipis. Biarkan dia mencari. Semakin dia penasaran, semakin dia keluar dari zona amannya. Itu akan membuatnya lengah. Dalam permainan ini, kadang kita tak perlu menyerang. Cukup biarkan musuh menggali lubangnya sendiri. Namun, tanpa Nadia sadari, Maya sudah lebih dekat daripada yang ia kira. Dari balik bayangan, benang pertama yang akan menyingkap identitas Nadia mulai tertarik, dan retakan di pertahanan mulai terbentuk. Angin malam berhembus kencang di balkon apartemen Arman. Di tangannya, segelas whisky bergetar, setengah kosong. Matanya sayu, menatap lampu kota yang berkilauan seperti ejekan. Sudah berhari-hari ia tak bisa tidur nyenyak. Telepon dari debt collector datang silih berganti.
Ancaman demi ancaman memburu seperti serigala lapar. Perusahaannya hampir lumpuh. Proyek-proyek besar yang ia banggakan kini terbengkalai. Investor kabur satu persatu, dan yang paling menusuk hatinya, Maya, wanita yang pernah ia pertahankan mati-matian, mulai jarang pulang. Suatu malam, Arman pulang lebih cepat dari biasanya. Di dalam apartemen, ia menemukan koper besar di dekat pintu. Maya sedang merapikan pakaiannya. Wajahnya datar tanpa rasa bersalah. "Mau kemana kamu?" "Maya, dingin. Aku nggak bisa hidup begini. Men, aku nggak mau ikut jatuh sama kamu." Arman mematung. "Kita kan dulu berjuang sama-sama." Maya menatap sinis. "Kita? Aku nggak pernah berjuang. Aku cuma ikut arus selama kamu bisa kasih aku hidup enak." Kata-kata itu seperti pisau yang menusuk berkali-kali. Tanpa menunggu balasan, Maya pergi, meninggalkan aroma parfumnya yang menusuk hidung dan hati Arman. Tak ada yang lebih pahit dari menyadari bahwa orang yang kau pilih di atas segalanya hanyalah menumpang di kapalmu, menunggu saat tepat untuk melompat. Beberapa hari kemudian, pukul 2 dini hari, suara ketukan keras menggema di pintu apartemen. Arman membuka pintu, mendapati dua pria bertubuh kekar. Arman Pradipta. Arman gugup. "Iya, ada apa?" "Kamu dikejar hutang 3 miliar. Kalau nggak mau urusan ini dibawa ke polisi, selesaikan sekarang." Arman mencoba menjelaskan bahwa uangnya sedang macet di proyek. Tapi wajah kedua pria itu jelas tak mau tahu. Mereka meninggalkan peringatan keras dan rasa takut yang membelit dada Arman. Puncak kehancuran itu datang seminggu kemudian. Berita meledak di media. Skandal penggelapan dana nama Maya dan perusahaan Arman terseret. Foto Maya terpampang di halaman depan, bersama bukti transaksi gelap yang ia lakukan selama ini. Arman membacanya dengan tangan gemetar. Ternyata, sebagian besar uang yang hilang bukan semata karena kegagalan bisnis, tapi karena Maya memindahkannya ke rekening luar negeri. Ia terpuruk di sudut kamar. Ponselnya terus berdering. Panggilan dari wartawan, pengacara, dan orang-orang yang dulu menyebutnya teman. Tak satu pun yang ia angkat. Malam itu, hujan deras mengguyur kota. Arman berjalan tanpa tujuan di trotoar. Jasnya basah kuyup. Dalam kepalanya, satu kalimat terus bergema. "Salahmu percaya terlalu besar sama aku." Itu adalah kalimat yang pernah ia ucapkan kepada Nadira 2 tahun lalu. Ironisnya, kini kata-kata itu kembali, menghantamnya seperti karma yang datang tanpa ampun. Di kejauhan, lampu mobil hitam melintas. Dari balik kaca gelapnya, sepasang mata mengamati. Mata yang tenang, penuh perhitungan. Nadia tersenyum tipis, melihat mantan suaminya yang dulu begitu angkuh kini berjalan sendirian, hancur, dan tanpa arah. Hidup selalu menagih utang. Dan ketika saatnya tiba, tak ada yang bisa kau lakukan selain membayar. Kadang dengan harta, kadang dengan nyawa. Matahari sore menembus jendela kaca tinggi ruang kerja Nadia Putri, memantulkan kilau emas di meja kayu mahoni. Di depan meja itu, sebuah map berisi dokumen-dokumen penting terbuka, bukan tentang akuisisi atau proyek bisnis, tapi tentang pembentukan sebuah yayasan baru. Yayasan itu diberi nama Pelita Perempuan, sebuah tempat perlindungan dan pendampingan hukum bagi wanita korban kekerasan rumah tangga. Nadira menatap logo yayasan itu lama sekali. Jemarinya menyusuri huruf-hurufnya dengan perlahan, seolah ingin menanamkan makna di hati. Baginya, ini bukan sekadar proyek sosial. Ini adalah wujud dari luka yang dulu hampir menghancurkan hidupnya. Beberapa minggu sebelumnya, ia sempat berdiri di seberang jalan, menyaksikan Arman duduk di bangku taman kota. Rambutnya acak-acakan, jasnya lusuh, dan tatapannya kosong. Tidak ada Maya di sisinya. Tidak ada mobil mewah, tidak ada pengawal, tidak ada sorak-sorai orang yang dulu memujanya. Nadira tidak menghampiri. Ia hanya berdiri dalam diam, menyadari bahwa balas dendamnya sudah selesai. Tidak perlu kata-kata tajam, tidak perlu pengakuan dosa dari Arman. Pemandangan itu sudah cukup. Namun saat berjalan menjauh, hatinya terasa aneh.
Ada rasa puas, ya, tapi juga hampa. Karena ia tahu, menghancurkan seseorang tidak otomatis menghapus rasa sakit yang pernah mereka berikan. Balas dendam adalah racun yang manis, menenangkan saat diminum, tapi meninggalkan ruang kosong setelahnya. Di hari peresmian yayasan, Nadira berdiri di podium, dikelilingi relawan, pengacara, dan para penyintas yang tersenyum haru. Ia mengenakan kebaya putih sederhana. Wajahnya tenang namun matanya berkilau penuh tekad. Dulu, saya pernah percaya hidup saya sudah berakhir karena perlakuan orang yang saya cintai. Tapi hari ini, saya berdiri di sini untuk membuktikan, luka bukan akhir. Luka adalah awal untuk membangun diri yang lebih kuat. Balas dendam terbaik adalah hidup bahagia tanpa mereka. Tepuk tangan bergema di ruangan, sebagian diiringi isak tangis. Nadira menunduk sejenak, merasakan beban masa lalunya perlahan terangkat. Malam itu, ia berjalan sendirian di halaman yayasan. Lampu-lampu taman memantulkan cahaya hangat di wajahnya. Ia menghela napas panjang, menatap bintang-bintang. Tidak ada Arman, tidak ada Maya, tidak ada bayangan masa lalu yang menakutkan. Yang tersisa hanyalah dirinya, seorang wanita yang pernah jatuh sedalam-dalamnya, tapi memilih bangkit bukan hanya untuk dirinya sendiri, melainkan juga untuk orang lain. Kadang, kemenangan sejati bukan tentang membuat orang lain menderita, tapi tentang memastikan kita tidak pernah menjadi seperti mereka. Lampu kristal menggantung megah di langit-langit ballroom Hotel Bintang 5. Musik lembut mengalun dari sudut ruangan, mengiringi gala amal tahunan yang digelar oleh Yayasan Pelita Perempuan. Nadira, atau kini semua orang mengenalnya sebagai Nadia Putri, berdiri di tengah kerumunan, menyambut para tamu penting, mengenakan gaun panjang berwarna biru gelap yang memancarkan wibawa. Acara itu berjalan lancar. Para donatur berlomba-lomba memberikan kontribusi. Kamera wartawan berkilat, menangkap setiap momen. Namun di tengah kemeriahan itu, pandangan Nadira tertumbuk pada sosok yang berdiri di dekat pintu masuk. Rambut berantakan, jas usang, dan sepatu yang tampak usang. Arman. Langkahnya ragu saat mendekat. Seolah setiap meter terasa seperti 1000 langkah. Tatapan matanya bukan lagi tatapan pria yang dulu penuh percaya diri dan kuasa. Kini, hanya ada sisa-sisa kelelahan, penyesalan, dan kehancuran. Ia berhenti tepat di hadapan Nadira. Suara musik dan percakapan tamu seolah meredup. Hanya menyisakan detak jantung yang terasa keras di telinga. "Maafkan aku, Nadira, aku salah." Suaranya bergetar, matanya memohon. Nadira menatapnya lama, tidak dengan amarah, tapi dengan jarak yang tak lagi bisa dijembatani. Senyumnya tipis, namun matanya tajam seperti kaca dingin. "Terima kasih, karena telah mengajariku arti keteguhan." Tidak ada kata, "Aku memaafkanmu," atau "Aku masih marah." Hanya pernyataan sederhana, namun cukup untuk menegaskan bahwa luka itu sudah ia kubur, bukan untuk Arman, tapi untuk dirinya sendiri. Kadang, yang kita kira akhir, hanyalah awal dari kekuatan yang selama ini tertidur di dalam diri kita. Nadira berbalik, melangkah pergi meninggalkan Arman yang hanya bisa menatap punggungnya tegak, kuat, dan tak lagi bisa ia sentuh. Sambil berjalan menuju podium untuk menutup acara, Nadira sempat berhenti di dekat jendela besar yang menampilkan pemandangan kota malam hari. Lampu-lampu berkilau seperti ribuan bintang, mengingatkannya pada perjalanan panjang dari titik terendah hingga ia berdiri di sini. Ia menarik napas dalam, lalu melanjutkan langkah dengan kepala tegak. Di sudut ruangan, Arman tetap berdiri diam. Tamu-tamu lain berlalu lalang tanpa memperdulikannya. Dunia Nadira kini begitu jauh dari jangkauannya. Bukan hanya karena status sosial, tapi karena Nadira telah melangkah ke tempat yang tidak pernah bisa ia capai ketenangan hati. Malam itu, setelah acara usai, Nadira keluar dari ballroom. Angin malam menyapu wajahnya lembut. Ia tersenyum, bukan karena balas dendamnya berhasil, tapi karena ia tahu hidupnya kini benar-benar miliknya sendiri. Kehidupan akan selalu menguji kita dengan kehilangan, pengkhianatan, dan luka. Tapi dari setiap runtuhan, kita punya pilihan, tetap tergeletak, atau bangkit dan membangun kembali,
lebih kuat dari sebelumnya.